sebaik-baik cita-cita orang hidup. Sebaik-baik cita-cita orang hidup, bagaimana hidupnya mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pertolongan Allah, taufik Allah, hidayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memang dalam waktu di dunia ini tidak ada waktu istirahat. Fa'idha faraghta fansab. Kalau sudah menyelesaikan amalan kebaikan yang satu, maka hendaklah lanjut dengan amalan kebaikan selanjutnya. Fa'idha faraghta fansab. Habis sholat subuh, duduk di majelis zikir. Habis zikir, doa. Habis doa, duduk di majelis ta'lim. Terus berputar tanpa henti. Capek dan letih ini semua akan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita luruskan niatnya di majelis ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, diluruskan niatnya hadir di sini dengan niat mengamalkan perintahnya Nabi. Thalabul ilmi fardhiyah. Belajar ilmu adalah merupakan kewajiban bagi kita semasa kita hidup di dunia ini. Memang dalam hal ini tidak ada batasan waktu. Minal mahdi ilal lahdi. Urusan belajar ini mulai dari kita lepas daripada ayunan ibu kita, gendongan ibu kita, sampai kita ini masuk kepada liang lahat, liang kubur. Jadi kubur suatu perkara yang pasti akan kita tempati, dan justru itulah tempat abadi. Dikatakan bahwa tempat abadi itu adalah kubur. Rumah abadi adalah kubur. Maka cerita tentang kubur, cerita tentang orang mati, ini akan menjadi nasihat besar bagi kita semua. Sehingga Sayyidina Umar ibn al-Khattab beliau mengatakan, kafabil mauti mau'izah. Kematian itu sudah cukup untuk menjadi nasihat bagi orang yang memang hidupnya ingin mendapatkan nasihat-nasihat. Maka dalam agama baginda Nabi bersabda, ad-dinun nasihat. Agama itu isinya adalah nasihat. Maka orang yang lurus agamanya, yang betul agamanya, mesti dia itu senang dengan nasihat-nasihat. Dan senang dengan nasihat itu bagian daripada bentuk hidayah. Untuk itu ketika kita berwudu, membasuh kedua telinga, maka kita berdoa, Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, Engkau jadikan telinga aku ini menjadi telinga yang senang mendengarkan nasihat-nasihat agama, fayattabi'una ahsanah, lalu setelah mendengar, mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Ulaikal ladzina hadahumullah. Orang-orang yang mampu mendengarkan kebaikan, lalu setelah mendengarkan dia amalkan, dia sampaikan lagi dan lagi. Ini disebutkan Allah dalam Al-Quran, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayat dan petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin sekalian, majelis taklim, majelis pikir akhirat. Tema pagi hari ini, habis subuh, kita akan sedikit menyampaikan mengenai istilah yang ada di bulan Sya'ban ini, semacam amalan-amalan kirim Fatihah, baca Yasin, baca tahlil, atau dengan istilah ruwahan. Di masjid-masjid, di mana-mana tempat itu telah dibuat amalan-amalan seperti itu, terkhusus di bulan Sya'ban ini. Sebenarnya untuk kemudian buat amalan-amalan kita untuk orang-orang yang sudah meninggal itu bukan hanya sekedar di bulan Sya'ban ini. Karena dikatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim, beliau mengatakan bahwasanya kullu amalin ya'maluhul walad, kullu amalin salihin ya'maluhul walad,
yulhaqu sawabuhu liwaladihi wa illam yanwi. Kullu amalin sholihin, seluruh amal-amal soleh, amal yang baik. Apa itu amal baik? Amal baik mencakup seluruh kebaikan berupa sholat, berupa zikir, berupa baca Quran, berupa puasa, berupa haji, menyembelih hewan korban, sedekah, menggali sumur, buat masjid untuk almarhum, bangun pesantren, menyantuni anak yatim, dan segala macam amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Ya'maluhul walad, yang mana yang mengerjakan itu adalah anak daripada almarhum almarhumah yang sudah meninggal dunia. Yulhaqu thawabuhu liwaladihi, maka pahala-pahala itu semua yang dikerjakan oleh anak dari amal-amal yang baik tadi, amal-amal yang soleh tadi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yulhaqu thawabuhu, disusulkan pahalanya, diberikan pahalanya liwalidihi, kepada orang tuanya yang sudah meninggal, wa illam yanwih, walaupun anak itu tidak meniatkan amalan itu, tidak mentawassulkan terlebih dahulu al-fatihah hadrati macam-macam para arwah. Kalau yang berbuat itu anaknya, yang baca yasin itu anaknya, yang sholat 5 waktu itu anaknya, yang baca Quran hatamannya itu anaknya, yang pergi haji itu anaknya. Untuk orang tuanya, maka walaupun tidak diniatkan, otomatis sampah. Karena anak itu adalah bagian daripada jasad orang tuanya. Maka beruntung kalau kita ini punya anak yang soleh, anak-anak yang baik. Itulah yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min talas." Bila orang sudah meninggal dunia, maka putus dari dia seluruh amalan kecuali 3. Min shadaqatin jariyah, yang pertama sedekah jariyah. Awaladin sholihin yad'ulah, kemudian yang kedua anak soleh yang selalu mendoakan. Makna mendoakan di sini bukan sekedar doa begitu saja, tapi seluruh amal baik yang dikerjakan oleh anak, termasuk doa, sholat, puasa, zakat, haji, seluruh kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh anak itu tidak pernah terputus untuk orang tuanya. Kemudian yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bihi, atau juga ilmu yang manfaat, di mana ilmu yang kemudian semasa hidupnya disampaikan lagi dan lagi, maka itu sampai hari kiamat menjadi kekal, sehingga walaupun orang yang dulu menyampaikan ilmu itu tadi sudah meninggal dunia, maka selama ilmu itu diamalkan oleh orang hidup, informasi agama, orang mendapatkan nasihat, menjadi baik sebab nasihatnya, maka itu ilmu akan diberikan terus pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka disinilah maksud terbesar daripada kita buat majelis-majelis ilmu seperti ini, supaya apa? Supaya walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, tapi ini suara-suara ini diabadikan sehingga masih bisa didengar oleh orang setelah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu keterangan disebutkan, inna minal ladzi yantazirul mayyitu fi quburihi minal ahya as-sadaqatu wa tilawatul Qur'an wa yasin wa tahlil. Fa idza lahiqathu kanat habba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya di antara perkara yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia, mereka menunggu di dalam kuburnya dari amal-amal orang-orang yang masih hidup. Mereka menunggu amalan orang yang masih hidup ini ditunggu oleh almarhum almarhumah, orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Apa di antara perkara yang ditunggu itu? As-shadaqatu, sedekah, tilawatul Quran, bacaan Quran, wa yasin, bacaan yasin, wa tahlil, dan bacaan tahlil. Ini disebutkan beberapa macam-macam amal soleh. Sebenarnya yang dimaksud adalah seluruh amal kebaikannya orang hidup itu ditunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur. Maka
Beruntung orang yang kemudian meninggal dunia, kemudian punya anak-anak yang soleh dan solehah. Itulah maksud daripada pernikahan, yaitu bagaimana kita punya anak-anak yang baik, karena mereka adalah generasi penerus penyambung umur kita, kehidupan kita. Jadi termasuk perkara yang ditunggu oleh mayit di alam kubur itu as-shadaqatu, sedekah, tilawatul Quran, bacaan Al-Quran. Maka sedekah-sedekah kita ini Masya Allah, jangan meninggalkan berbuat dengan jumlah yang sedikit, nunggu jumlah yang banyak yang tidak punya. Jangan, la tahqiranna minal ma'rufis, jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Jangan tinggalkan salat tahajud 2 rakaat pengennya berbuat 10 rakaat, 12 rakaat. Belum mampu 12 rakaat, jangan tinggalkan 2 rakaat. Sholat duha begitu juga. Belum mampu mengerjakan 8 rakaat, jangan tinggalkan 2 rakaat. Begitu juga membaca Al-Quran. Belum mampu setiap hari 1 juz, jangan tinggalkan 1 lembar. Jadi ini kebaikan-kebaikan semua yang dikerjakan oleh orang yang hidup ini semua otomatis, kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim tadi, dia selalu otomatis diberikan kepada orang tuanya. Maka bergembira ahli kubur itu ketika dia punya anak-anak yang soleh dan soleh. Bahkan menyebabkan orang-orang di kubur itu malu Allah menyiksanya kalau ahli kubur tadi punya anak-anak yang paham agama. Sebagaimana dalam kitab tafsir Ar-Razi sering kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Isa, istahyaitu ya Isa an u'adziba 'abdi binari fi batnil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala wajhil ardi. Wahai Isa, aku malu menyiksa orang di kubur sedangkan dia punya anak yang nyebut-nyebut nama Allah di muka bumi. Jadi Masya Allah, kita ini semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bisa zikir, bisa doa, bisa baca Quran, bisa sholat. Ini semua menggembirakan orang-orang di kubur dari moyang kita, leluhur kita yang sudah meninggal dunia. Itulah maksud daripada ruwahan. Jadi ruwahan itu dari kata arwah, ruh dari kata arwah. Ruwahan itu adalah mengirim Fatihah kepada para arwah. Maka ini keadaan mayit di kubur itu para ulama menjelaskan bahwa mayit telah terputus amalnya sebagaimana sabda Nabi tadi, idza mata ibnu adam inqata amaluhu min salas. Maka memang maksud terputus di sini terputus dari mayit tadi. Mayit tadi kalau sudah meninggal, orang sudah meninggal menjadi mayit, maka terputus dari dia sudah nggak bisa sholat lagi, dia nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa baca Quran lagi. Kalau orang sudah mati terputus dari dia, tapi nggak pernah terputus dari orang hidup untuk dia. Ini yang perlu kita pahami. Jadi bukan terus kalau orang sudah mati terus tidak bisa difatihain, tidak bisa ditahlilin. Itu keliru kalau begitu. Maksud terputus di sini terputus dari dia karena dia sudah mati, maka dia tidak bisa sholat lagi, tidak bisa datang di masjid lagi, tidak bisa berjalan di muka bumi ini lagi, maka terputus dari dia. Tapi tidak terputus daripada orang yang hidup untuk dia. Maka orang yang hidup selalu bermanfaat untuk dia. Maka dalam hadis disebutkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, al-mayyit fi qabrihi kal ghariq yantadhiru du'a was sadaqah. Mayit di dalam kubur dia seperti orang yang tenggelam, ia menanti doa, ia menanti sedekah, karena doa dan sedekah itu akan menolong dia sebagaimana orang yang hendak tenggelam di laut bisa ditolong oleh orang-orang yang bisa menolongnya. Masya Allah, ini kalau kita memandang dengan kacamata iman, maka akan menjadi jelas
betapa manfaatnya amalan orang hidup untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, betapa sangat butuhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia terhadap orang yang masih hidup. Sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala bercerita tentang ratapan-ratapan orang yang sudah dikubur itu. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman mengenai orang-orang yang ada di alam kubur. Bagaimana firman Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, berikan kesempatan saya untuk hidup kembali ke alam dunia. Saya hendak bersedekah sehingga saya menjadi orang baik. Saya hendak sholat sehingga saya menjadi orang baik. Saya hendak ini, hendak ini, hendak ini, hendak ini. Bercita-cita pengen hidup, bahkan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup. Walaupun kehidupan itu kehidupan yang hanya sebentar. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya la tamannaunal hayata walau miqdara rak'atain au miqdara qawli la ilaha illallah. La tamannaunal maut, la tamannaunal hayat. Sungguh orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur itu berharap-harap, bercita-cita hidup kembali, walau miqdara rak'atain, walaupun kesempatan hidup tadi hanyalah cukup untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, au miqdara qawli la ilaha illallah, atau kesempatan untuk mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah kemudian mati lagi. Betapa pentingnya dan tahunya orang sudah meninggal tadi dengan amal-amal kebaikan yang dikerjakan di dunia ini. Nah, memang begitulah kehidupan manusia itu membuat penduduk langit pada heran. Yaitu apa? Malaikat itu memantau manusia yang hidup di dunia ini di saat diberi kesempatan oleh Allah, waktu longgar, banyak, bisa berbuat kebaikan siang dan malam 24 jam, per detiknya, per menitnya, per jamnya, per harinya, per minggunya, per bulannya, sepanjang hidup ini. Wah, luas, bisa kita berbuat apa saja, namun tidak digunakan. Maka dia ketika di alam kubur, di saat kesempatan itu sudah habis, lalu pengen berbuat, pengen hidup lagi, walaupun kesempatan hidup hanya bisa sholat 2 rakaat, hanya bisa mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah kemudian mati. Nah, hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah hadis baginda Nabi bersabda, nikmatani maghbunun katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Nikmatani, ada 2 nikmat, maghbunun katsirun minan nas, yang mana banyak manusia tidak nganggap kalau nikmat itu nikmat. Tidak sadar kalau 2 nikmat itu nikmat. Apa 2 nikmat itu? Yang pertama as-sihhatu, nikmat sehat, wal faraghu, nikmat kesempatan. Kesempatan ini kapan? Ketika kita masih hidup. Kesempatan berangkat pergi ke masjid sholat berjamaah ketika masih hidup. Kesempatan bangun malam sholat tahajud ketika masih hidup. Kesempatan bersedekah ketika masih hidup. Kesempatan pergi haji, pergi umroh, kesempatan semua itu ketika masih hidup. Nah, ini nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat sempat. Ini nikmat yang besar sekali. Justru 2 nikmat inilah modal untuk supaya beraktivitas seluruh macam-macam kebaikan. Coba kita bayangin, kalau kita sudah sakit, Masya Allah, sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangatnya sudah loyo. Coba tengok, yang tahu nikmatnya sehat, ya orang sakit. Makanya kalau orang sakit dia bilang, doain saya cepat sembuh, saya itu pengen ke masjid, saya pengen. Nah, itu kalau sakit. Giliran sehat, dia tidak merasakan bahwa nikmat sehat itu sehat. Jadi yang tahu nikmatnya sehat itu orang sakit. Yang tahu nikmatnya hidup, dia orang mati. Kalau orang masih hidup belum tahu, dikasih nasihat tentang kematian semacam ini, maka ada 2 telinga. Telinga yang pertama
banyak orang senang mendengarkan nasihat itu, telinga yang kedua sumpek dengan cerita-cerita kematian ini, dikiranya hayalan-hayalan palsu yang tidak ada manfaatnya. Dikiranya kalau orang itu sudah mati nggak ada urusan. Bukan tidak ada urusan. Maka dalam kitab Busrul Kaib, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya al-maut laisa bifana'in sirfin. Al-maut laisa bifana'in sirfin. Begitu. Kematian itu bukan sekedar urusan lenyap dari alam dunia ini. Tidak kelihatan lagi, tidak hidup lagi. Bukan masalah itu. Tapi kematian itu adalah proses awal daripada kehidupan panjang. Jadi kematian itu adalah proses daripada kehidupan panjang. Kehidupan di dunia ini bermula daripada kelahiran. Kelahiran, lalu dari lahir itulah kita mengawali hidup di dunia ini sampai 60-70 tahun. Setelah itu, kita dimatikan. Maka mati itu awal daripada kehidupan panjang. Maka orang itu mati bukan sekedar kemudian tidak ada di dunia ini, tetapi dia mengawali proses kehidupan panjang, yaitu kemudian mati, masuk kubur, dikubur itu kehidupan. Maka dikatakan bahwasanya manusia itu dihidupkan untuk dimatikan, dimatikan untuk dihidupkan dengan kehidupan yang panjang, tidak ada kematian lagi. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, la yazuquna fihal maut illal mautatal ula. Tidak akan pernah mengalami kematian melainkan kematian yang pertama. Setelah kematian pertama itu adalah kehidupan yang tidak ada kematian lagi. Itulah kehidupan alam akhirat namanya, yang perlu kita imani, masuk daripada rukun iman, yaitu beriman kepada hari kiamat. Jadi kiamat itu apa? Kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Inqita'u ta'alluqi ruhi bil jasad, putusnya hubungan ruh dengan badan. Kalau ruh sudah berpisah dengan badan, diambil ruhnya oleh malaikat Israel, maka badannya menjadi kaku. Jadi itulah yang ada dalam nasihat bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kalau Israel sudah datang memanggil kita, udah jasad kita ini membujur kaku di pembaringan, di atas kasurnya yang kasur biasa itu aja, bukan kasur yang mahal. Sudah nggak ada gunanya lagi. Harta benda, walaupun ganteng, tidak disebut lagi gantengnya. Walaupun cantik, tidak disebut cantiknya. Walaupun kaya, tidak disebut kayanya. Walaupun presiden, tidak disebut presidennya. Tapi disebut apa? Disebut mayit. Mana mayitnya? Sudah disolatkan mayitnya, sudah dimandiin mayitnya, sudah dikubur mayitnya. Tidak disebut lagi mana yang ganteng, tidak lagi, ini sudah mayit. Maka ini perlu untuk kita sadar, karena yang seperti inilah yang perlu kita jadikan majelis-majelis menghiasi menjadi nasihat kita. Maka dalam kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali, al-mayyit fi qabrihi kal-gharik yantazuru du'a was sadaqah. Al-mayyitu mayyit fi qabrihi, di dalam kuburnya, kal-gharik, seperti orang tenggelam, yantazuru du'a was sadaqah, supaya selamat dia selalu menunggu doa dan sedekah. Ada satu kisah bahwasanya seorang ahli kubur dibebaskan daripada azab sebab pembacaan Qul huwallahu ahad 11 kali dari orang yang masih hidup, menunjukkan bahwasanya bacaan Qul huwallahu ahad, bacaan Yasin dan tahlil ini suatu amalan yang baik, mustahsan.
Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan bahwasanya Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabari beliau mengatakan yasilu lil mayyit kullu amalin, yasilu lil mayyit, sampai kepada mayit, kullu amalin, seluruh amalan, yuf'alu anhu, yang amalan itu dikerjakan oleh orang hidup untuk orang yang sudah mati. Yasilu lil mayyit, sampai kepada mayit, kullu amalin, seluruh amalan-amalan, yuf'alu, yang amalan itu dikerjakan oleh orang hidup, anhu, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maka untuk itu, Masya Allah, kita ini masih hidup. Hidup itu harus mendatangkan manfaat, barokah, kebaikan dalam kehidupan. Manfaat dan barokah untuk siapa? Ya untuk diri kita, untuk keluarga kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab Buyatul Mustarsyidin juga disebutkan bahwa wa yasilu sawabu shadaqah ilal mayyit bila khilaf. Dalam kitab I'anatul Talibin dan juga dalam kitab Buyatul Mustarsyidin disebutkan keterangan bahwasanya wa yasilu, dan sampai sawabu shadaqah, pahala sedekah, sampai ilal mayyit, kepada mayyit, bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi sampainya pahala sedekah itu kepada mayyit tidak ada perbedaan pendapat. Seluruhnya ulama berpendapat bahwa sampai. Sedekah itu cahaya di kubur. Sedekah itu penyejuk kesendirian. Sedekah itu penghapus dosa yang mungkin dahulu tidak disadari. Masya Allah. Jadi kalau kita ini jadi orang, jangan pernah pelit berbuat untuk orang yang sudah meninggal. Dalam kitab I'anatul Talibin juga disebutkan bahwasanya bab mayit, di situ disebutkan bahwasanya setiap malam Jumat, ya'ti arwahul mu'minin ila buyut min buyutid dunya wa yaqifu bi khida'i buyutihi wa yaqulu bi sautin hazin alfa marrah. Bahwasanya seluruh arwah-arwahnya orang-orang yang beriman itu mendatangi rumah-rumahnya yang dulu di dunia. Mereka, para arwah itu mendatangi rumah-rumah yang ada di dunia, wa yaqifu bi khida'i buyutihim, mereka berdiri lurus dengan rumah mereka yang ada di dunia, wa yaqulu bi sautin hazinin alfa marrah, kemudian arwah itu berteriak memanggil-manggil keluarganya yang masih hidup dengan panggilan kesedihan 1000 kali. Setelah 1000 kali baru pergi. Apa panggilan kesedihannya? Mereka mengatakan, ya ahli, ya zaujati, ya abnai, inna hadal bait baiti wa inna hadal mal mali farhamu mautakum qabla an tasiru mithlana. Nah itu, begitu mengatakan begitu tuh 1000 kali. Ya zaujati, ya ahli, ya abnai, innal bait baiti wa innal mal mali farhamu mautakum abaakum abaakum ummahatikum qabla an tasiru mithlana. Wahai keluargaku, wahai istriku, wahai anakku, sesungguhnya rumah ini dulu rumahku yang aku bangun, kalian yang nempati. Sesungguhnya harta ini hartaku yang aku kumpulkan, kalian bagi-bagi menjadi harta warisan. Farhamu mautakum qabla an tasiru mislana. Untuk itu jangan kau pelit untuk berbuat sedekah untuk kami yang sudah meninggal dunia, qabla an tasiru mislana, sebelum kalian sama-sama mati seperti kami. Begitu kata ahli kubur mengingatkan kita yang masih hidup setiap malam Jumat, ngingetin kita 1000 kali. Kalau sudah 1000 kali baru mereka pergi. Namun kita
tidak mendengar. Masya Allah, dipanggil 1000 kali sudah nyasa, ya ahli, ya zaujati, ya abnai, inna hadzal bait baiti wa inna hadzal amwal amwali farhamu mautakum qabla an tasiru mithlana. Wahai keluargaku, wahai istriku, wahai anak-anakku, ketahuilah sesungguhnya ini rumah dulu rumahku. Ini harta-harta benda semua yang kalian bagi-bagi menjadi harta warisan selepas aku meninggal, yaitu semua adalah saya yang mengumpulkan semasa hidupku. Maka untuk itu farhamu, sayangi oleh kalian semua mautakum, orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian, ibumu, bapakmu, kakekmu, dan semuanya, qabla an tasiru, sebelum kalian yang sekarang hidup menjadi mati seperti kami, qabla an tasiru mislah. Jadi kalau ada orang nggak yakin dengan sampainya amalan kepada orang hidup, ini betul-betul berada dalam keburukan yang sangat besar. Maka ada orang mengatakan bahwa tahlilan bid'ah. Kata siapa? Tahlilan kan nyebut la ilaha illallah tahlilan. Mau dibaca keras, mau dibaca lirih, semua sama saja. Ada dalilnya semua. Maka jangan sampai kalau umpama kita punya paham yang tidak sepaham dengan kita, jangan terus mengatakan orang yang tak sepaham dengan kita yang terus dikatakan sesat. Jadi yasilu sawabu shadaqah ilal mayyit bila khilaf. Sedekah itu sampai kepada mayit tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sedekah itu sampainya sedekah itu jadi apa? Jadi cahaya di kubur, penyejuk dalam kesendirian, penghapus dosa-dosa yang mungkin dulu mengerjakannya tidak disadari. Itu bisa diampuni dengan sedekahnya anak-anak kita yang masih hidup. Maka kalau punya anak, anaknya dididik dengan pendidikan agama, supaya kalau kita meninggal dunia, mereka itu ngerti dengan kita. Kenapa terjadi anak-anak tidak ingat dengan orang yang sudah meninggal dunia? Justru malah dunia yang ditinggalkannya digunakan untuk maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya karena akibatnya kita dulu tidak mendidik dengan pendidikan agama. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga di dalam kitab Al-Adhkar mengatakan wa yustahabbu qiraatul Qur'an indal qabri wad du'a'i ba'dahu. Disunnahkan membaca Al-Qur'an di dekat kubur dan berdoa setelah membaca Yasin itu, berdoa di dekat kubur itu. Maka kita mendatangi kuburan orang yang sudah meninggal dunia, itu bagian daripada sunnah Nabi ziarah kubur itu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya memang melarang kalian ziarah kubur. Tetapi kalau sekarang saya tidak larang lagi, fazuruha, maka silakan berziarahlah. Aksiru dzikra hadzimin ladzat, perbanyak mengingati kematian. Di antara ingat mati adalah kubur. Ziarah kubur itu tazkiratan lil maut, nyebab ke kita itu ingat mati. Lalu setelah kita ziarah kubur ngapain di sana? Maka kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Adhkar, kita di sana itu baca Yasin, setelah baca Yasin berdoa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Yasin disebutkan qalbul Quran, jantung Quran, hati Quran, dibaca dengan niat mendapatkan rahmat dan keringan anak azab. Dibaca untuk supaya orang yang meninggal dunia tadi diringankan azab. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan qiraatu Yasin indal mayyit takhfifun anhu wa rahmatun. Membaca Yasin untuk mayit adalah menyebabkan keringanan daripada siksa
dan Allah menyebabkan merahmat. Wah, Yasin ini bukan suatu perkara yang ringan. Yasin ini perkara yang anugerah besar. Faidza lahiqatuhu kanat ahabba ilayhi minad dunya wa fiha. Kalau ada orang mati mendapatkan kiriman Yasin, maka dia ini bergembira melebihi gembiranya orang hidup mendapatkan dunia dan segala isinya. Maka kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, qiraatu Yasin indal mayyit takhfifun anhu wa rahmatun. Membaca Yasin untuk mayit adalah keringanan baginya dan rahmat baginya. Jadi Yasin ini bisa dibacakan untuk orang yang sudah meninggal, bisa juga untuk orang yang sudah masih hidup. Misalnya ada keluarga kita yang mungkin daftar kuliah supaya lulus, bacain Yasin. Yang sedang pergi haji, pergi umroh supaya sehat, pulang perginya, bacain Yasin. Jadi doa itu bukan untuk orang yang sudah mati, orang yang mati, orang yang hidup, semua mendapatkan manfaat. Maka hadirin dan muliakan, dunia sudah tidak bisa disentuh, harta sudah tidak bisa dibelanjakan, jabatan sudah tidak bisa dibanggakan, yang tersisa hanyalah penyesalan, harapan rahmat, dan pahala yang datang dari orang yang masih hidup. Itulah, kalau orang sudah meninggal dunia, dunia sudah tidak bisa dia sentuh, sudah tidak bisa dia pegang lagi. Duit banyak di bank, iya memang, tapi tangan dia apakah masih bisa megang duit untuk berbagi-bagi? Beruntung orang yang ketika di dunia ini mungkin duitnya banyak, kemudian dia berbagi 50.000, 100.000, sekian dan sekian. Maka itulah yang menyebabkan Allah hendak mantau kita. Allah beri kita, maka Allah hendak mantau kita. Apakah pemberian Allah kepada kita, kita ini mau hendak berbagi, memberi dengan sesama orang lain. Semakin kita memberi dengan orang lain, semakin banyak Allah memberi lagi. Teruslah beri terus, nanti ku beri lagi yang lebih banyak lagi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Begitu kata Allah. Maka asyaiton ya'idukumul faqr. Memang setan itu membisikkan di telinga manusia, kalau berbagi dengan orang nanti menyebabkan miskin, fakir. Jangan, kau susah-susah ngumpulin, sesudah dapat kau bagi-bagi, kata setan. Tetapi wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah berjanji kalau kita ini berbagi, diampuni dosanya, kemudian wa fadla. Jangan khawatir kata Allah. Semakin kamu banyak berbagi, semakin banyak aku berbagi dengan kamu. Maka orang yang sudah meninggal dunia itu apa? Dia sudah tidak bisa nyentuh dunia, tidak bisa naik mobil, tidak bisa naik motor. Yang biasa ngurus badannya dengan lipstiknya, mempercantik diri, sudah tidak bisa bergerak-gerak lagi tangannya. Matanya sudah tidak bisa dipelintir-pelintir lagi alisnya. Sudah tidak bisa dikincuin lipstiknya lagi. Sudah tidak bisa bergaya dengan tasnya yang mahal, dengan bajunya yang mahal, dengan sandalnya yang mahal. Masya Allah. Itulah kalau orang sudah mati. Harta sudah tidak bisa dibelanjakan, jabatan sudah tidak bisa dibanggakan. Walaupun jadi presiden, jadi gubernur, tapi mati. Apa gunanya presiden, gubernur kalau sudah mati? Maka tidak bisa tidak dibanggakan lagi. Maka penyesalan yang ada, nyesal di alam kubur, kenapa dulu tidak bisa berbuat banyak. Harapannya hanyalah ingin mendapatkan rahmat daripada apa? Pahala yang datang dari orang yang hidup.